Disinilah dulu yang dipakai tempat transaksi tuyul tersebut ya. Karena ini bukan sembarang batu, ini adalah gerbang menuju alam gaib, ya, alam astral, yang dimana orang dulu memperjualkan berikan tuyul itu di sini ya. Dulu ini tempat ini bersih dan sangat bersih nih di sekitar batu itu, karena yang mengurus tempat ini sudah tidak ada, jadi tempat ini jadi terbengkalai ya, terbengkalai apa ya, bala Bala udah keurus ya. yang nggak bakat kagak terurus. Nah, disinilah dulu tempat nangis di batu ya. Berarti nanti tuyulnya duduk di situ atau gimana? Iya, nanti sebelum tuyul itu didudukan di sini, didudukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di sana. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih bersama Kang Jaka Umbara ya. Dimana di konten sebelumnya saya telah mengunjungi atau menelusuri salah satu gunung goong yang berada di bawah lembah sekali ya. Dan di video kali ini saya akan mengunjungi di mana ada sebuah batu tempat melakukan ritual atau jual beli budak hidung atau tuyul ya. Nah, di situ tempat beliau bertransaksi, melakukan transaksi jual beli sosok tuyul atau budak hidung. Untuk itu simak video ini dari awal sampai akhir biar tidak ada gagal paham. Selesai puasa di rumah Kuncen, lalu ke sini ya, sampailah di sini disuruh puasa lagi sampai ketemu dengan yang namanya Raja Jin ya, yang nanti memberikan tuyul yang bisa disebut tuyul gitu ya. Orang katakan tuyul, jadi tuyul itu adalah budak hidung, itu anak jin juga, maksudnya golongan daripada jin. Di sini, nah tempatnya di batu ini ya, batu ini. Teman-teman, tadi kita habis menelusuri salah satu gunung goong ya, di mana di situ tempat melakukan pesugihan siluman istri atau siluman ular. Dan di video kali ini saya akan menelusuri dan akan mengunjungi salah satu batu yang konon katanya adalah tempat melakukan jual beli tuyul ya. Ini jalannya lumayan pada ekstrim ya teman-teman. Tadi kita jalannya jurang dan sekarang juga banyak sekali jurang, dan katanya kita masih ke bawah, terus ke bawah ya. Lumayan, dan mudah-mudahan di perjalanannya lancar ya, tidak ada halangan atau apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya masih bersama dengan Kang Kang Jaka Umbara ya. Iya. Duh, saya lupa terus nih. Kang Jaka Umbara ini seorang spiritual yang sudah mumpuni, yang sering kesana kemari, dan Kang Jaka juga selain spiritual sering mengobati apa kan? Mengobati keluhan penyakit medis maupun non medis seperti mata katarak, gitu ya, penglihatan lamur. Jadi hipnoterapi juga berarti. Hipnoterapi saya. Berarti teman-teman Bidang hipnoterapi. yang ingin silaturahmi atau yang ingin minta saat pengobatan baik medis ataupun non medis, bisa silahkan nanti nomor teleponnya kita sebutkan di akhir video. Di rumah Ki Jaka Umbara ya teman-teman. Dan Ki Jaka Umbara ini selain hipnoterapi atau mengobati pasien-pasien, dia juga sering menarik benda pusaka. Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, kita diajak oleh Ki Jaka Umbara melihat tempat juga yang paling sakral yang paling angker, dan banyak orang yang ritual, dan kita disambut dengan energi-energi yang sangat luar biasa. Dan di video ini berarti ini masih di wilayah Gunung Goong ya Kang? Iya, masih wilayah. Ada salah satu tempat transaksi jual beli tuyul, dan di belakang ini katanya ada batu tempat transaksinya tuyul. Teman-teman tadi udah bisa melihat ini lokasinya di mana, dan kita perjalanan cukup jauh. Akang, mungkin Akang bisa menjelaskan bagaimana ritual transaksi tuyul sampai pada akhirnya orang yang berminat membeli tuyul sampai ke tempat ini. Mungkin kan nggak langsung misalkan mau beli tuyul langsung datang, ada tahapan-tahapannya. Ada nah, mungkin Akang bisa jelaskan kan? Dulu itu ada seorang spiritual ya yang
ternama dan kondang. Dia itu menjadi salah satu juru kunci ya yang menjual belikan tuyul, bisa dikatakan tuyul atau budak hidung. Budak hidung. Ya, budak hidung. Nah, ketika ada orang yang dari jauh datang ke sini ya, dan ritual di sini, kalau ritualnya di rumahnya Kuncen dulu ya, nggak langsung ke sini nggak. Dia masuk ke rumah Kuncen, lalu di rumah Kuncen si orang tersebut dimandikan dengan air kembang 7 rupa dengan berbagai macam persyaratan ritual ya, termasuk puasa apa segalanya ya di rumah Kuncen. Nah, setelah selesai ritual di rumah Kuncen selama 7 hari barulah dibawa ke sini. Nah, di sini diritualkan lagi sampai ketemunya dengan sang pembeli. Si penjual itu yaitu dari bangsa jin ya. Selesai puasa di rumah Kuncen lalu ke sini ya, sampailah di sini disuruh puasa lagi sampai ketemu dengan yang namanya Raja Jin ya, yang nanti memberikan tuyul yang bisa disebut tuyul gitu ya, orang katakan tuyul. Jadi tuyul itu adalah budak hidung, itu anak jin juga, maksudnya golongan daripada jin. Nah, di sini, nah tempatnya di batu ini ya, batu ini. Di batu ini tempatnya itu di sini saja. Di batu ini, di pohon bambu ini tempatnya. Ini ketika dia sudah selesai puasa, kalau ketemu ini berubah bukan pohon bambu. Di sini ini satu buah tempat rumah yang besar dan banyak penghuninya. Berarti batu itu cuman simbol aja gitu ya? Simbol. Cuma kalau untuk sekarang mungkin udah masih ada aja orang yang pinat sama tuyul atau udah nggak dipakai di sini? Nah, ini sudah karena tidak dipakai, sini sudah tidak dipakai karena tidak ada yang kuncennya itu tidak ada yang meneruskan. Mungkin Kang Jaka Umbara sendiri tahu karena dulu pernah ada informasi atau pernah ngantar atau misalnya cukup tahu aja gitu? Cukup tahu aja saya. Ya, saya cukup tahu aja dan pernah saya dulu kan pernah ngobrol dengan orangnya ya. Cuman ya saya tidak terlalu banyak mendetail orang itu tujuannya apa. Gitu. Nah ini kan kata Kang Jaka ini kan istilahnya jual beli tuyul ya? Iya. Nah berarti kan itu ada biaya berarti Kang? Ada biaya. Nah itu kan berarti kan tuyul itu nggak ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Itu harganya beda-beda nggak sih? Beda-beda harganya. Jadi harganya itu bertahap. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada yang 20 juta sampai 25 ada juta. Sampai 35 juta. Iya. Nah itu bedanya gimana kan? Jadi beda di tahap penghasilan nanti ketika kita sudah diberikan tuyul. Semakin besar tuyulnya itu semakin besar penghasilannya. Oh gitu. Kan enggak, maksudnya kan logikanya gini Kang. Itu kan tuyul itu sama-sama nyuri ya, sama-sama ngambil sama gitu. Nyuri. Kok bisa membedakan penghasilannya? Apakah istrinya dijatah atau gimana? Bedanya begini, jadi jarak tempuh si tuyul itu kalau yang kecil nggak jauh, nggak bisa jauh dan harus ditungguin sama yang punya. Tapi beda sama yang besar, kalau yang besar jangkauannya jauh, jarak tempuh ngambil nyarinya tuh dari rumah kita tuh. Bisa keluyuran sendiri gitu ya? Ya. Berarti kalau yang dewasa mah kalau yang kecil mah harus dibawa, harus dibawa. Sayanya harus ada. Misalnya kita pergi ke pasar ya kita nongkrong di pasar. Gitu. Kita pergi ke mall ya kita nongkrong di mall seperti itu. Digandong gitu. Iya. Nah barangkali Akang tahu nih, ini kan kita pasti penonton juga penasaran harga dari kisaran contoh misalkan yang 5 juta nih. Apakah itu tuyulnya aja atau belum berikut ritualnya atau gimana? Ya itu belum dengan ritual sih. Jadi biaya ritualnya itu lain lagi. Kalau ritualnya misalkan sesajen yang harus didain itu apa aja gitu? Kalau yang sesajennya harus diritualin itu banyak ya. Salah satu seperti ayam cemani yang serba hitam gitu ya. Terus sate kambing yang mentah sama yang matang, sate sapi sama yang mentah sama yang matang. Terus seperti pisang raja, pisang emas, terus seperti buah-buahan itu harus serba ada, dari
buah kesempar sampai ke pendem itu ada ya, dari jeruk, ubi jalar, ubi tanah itu harus ada semua. Jadi seperti kayak minyak gitu ya, seperti kayak dupa rokok saja sampai 9 rokok, warna rokok gitu, nama rokok 9 macam rokok gitu. Berarti itu sebelum mendapatkan tuyul ya? Sebelum itu kalau sampai sini itu diritualkan, disesajeni, disesajen ya. Berarti ritual satu tuyul, contoh yang 5 juta aja yang kecil itu kisaran kalau total biaya berapa gitu? Ya kalau yang 5 juta, kalau kita kisaran yang 5 juta gitu, itu kita harus punya budget minimal 10 sama operasionalnya itu. Nah itu selalu berhasil nggak, atau istilah ada gagalnya juga? Ya ada gagalnya juga, ada. Karena kan yang pertama ketika kita ritual tuyul, yang pertama kita tidak boleh menyebut nama-nama Allah gitu ya. Ketika kita sedang melaksanakan puasa itu tidak boleh menyebut nama Allah. Atau astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah. Itu akan menghambat dan gagal total, tidak akan dapat. Harus benar-benar keluar benar-benar musik gitu ya. Benar-benar musik, karena tidak boleh kita merasa takut. Kan kita ketika ada aja kan orang ketika di luar sini tadinya berani, jadi ketika malam merasakan takut karena tidak ditemani sendiri gitu. Tidak boleh ada teman, harus walaupun misalnya ada yang 5-4 ditempatkannya beda-beda, walaupun di sini tempatnya. Jadi orang yang itunya dibedakan, tempatnya dibeda-beda. Misalnya satu kayak yang di sebelah sana gitu, kayak di sebelah sana, di sebelah sana, beda-beda. Jadi tidak dikumpulin, misalnya kayak kita ziarah ke makom gitu ya, lalu kita di situ bareng, ini enggak. Kalau ritual seperti itu enggak, beda-beda. Nah kalau menurut Kang Jaka nih yang bisa melihat dengan mata batin, kalau tuyul itu sebetulnya kayak di film-film kan, misalkan matanya hitam 2, terus badannya putih, atau seperti anak seperti pada umumnya, atau gimana ciri-cirinya gitu? Ya sebenarnya tuyul itu sebenarnya apa yang membedakan di sini doang sih sebenarnya. Di sini seperti ini hitam, betul, gelap, ya? Gitu, hitam gelap. Terus kulitnya warna kecoklatan itu ya. Kalau ya putih enggak, hitamnya juga enggak. Gitu. Kalau coklat pekat. Gitu. Jadi kata apa bisa budak hidung teh benar berarti? Iya. Budak hidung. Nah itu pakaiannya tuh? Itu cuma pakai celana ini doang, kayak pempes tuh. Celana putih, nggak pakai baju, itu doang, kayak pempes. Nah ini kan sekalian kita pengetahuan juga ya. Nah itu kan berarti kalau istilahnya orang berhasil miara tuyul nih, beli tuyul dari sini misalkan. Nah itu cara ngerawatnya kan kalau katanya harus disusuin sama istrinya nih. Ya, bisa nggak kalau misalkan diganti sama susu saset atau susu dotan gitu, yang penting nyusu atau gitu? Nggak bisa, karena itu yang diminum aslinya bukan susu, itu darah putih. Makanya orang yang mempunyai tuyul itu kebanyakan badannya itu kering karena habis darah putih. Jadi bukan air susu yang kita ambil, bukan darah merah yang diambil, itu yang diambil air darah putihnya. Nah berarti kalau misalnya gini, itu kan yang dihisap itu kan darah putihnya, atau air susu yang dari istri gitu? Bukan air susu. Oh bukan? Bukan. Tapi kan meren neteknya ke... Iya, tapi melalui payudara istri. Oh berarti yang disedot, walaupun misalkan sang istrinya nggak lagi menyusui, tetap aja ditetein gitu? Tetap, karena itu disedot harus gitu. Tetap disedot, harus. Karena itu minumnya kan darah dia, tapi darah putih. Itu lama-lama habis Ketika makanya kan orang kebanyakan yang memelihara tuyul itu kebanyakan kehabisan darah putih, sakit lalu badannya itu kurus, kayak seperti kena. Berarti kalau misalkan si sang istrinya udah kehabisan darah, mendingan berarti kekayaan juga, tuyulnya juga udah pergi berarti? Iya, kecuali misalkan kalau menikah lagi gitu. Itu. Berarti kalau misalkan ngambil susu yang lagi menyusui, dimasukin botol nggak bisa? Nggak bisa, karena yang diperlukan oleh tuyul itu bukan air susu, tapi darah. Berarti itu bentuk tumbal atau resiko yang harus ditanggung sama si pemilik. Cuman si pemiliknya tumbal itu masuknya tumbal juga, karena semakin lama diambil semakin habis, dan lama-lama kan orang kalau udah habis darah putihnya gimana sih? Kemana lagi? Nah Kang, ini kan mungkin penonton juga penasaran,
kok tuyul bisa tahu di uang. Nah itu emang tuyul itu pintar atau gimana? Atau memang kasih petunjuk dulu gitu? Ya, tuyul itu dikasih petunjuk dulu sama kita. Yang tahu uang itu kita. Ibu bapaknya yang ngikut tuyulnya itu. Sama aja kita sama anak kita punya anak kecil kan, ke warung, nih uang, ini uang 2.000, ini uang 3.000, ini uang 5.000, ini uang 10.000. Seperti itu. Kamu harus ambil ini. Nah, gitu. kamu harus ambil uang yang ini nih. Yang warnanya ini, angkanya gini. Jadi dikasih contoh dulu sebelum pergi. Gitu. Kalau tidak kasih contoh, nanti yang datangnya uang 2.000-an. Karena dia tidak tahu uang. Tidak tahu. Bisa aja ambil daun kalau nggak dikasih tahu. Bisa aja ambil apanya kalau tidak dikasih contoh. Jadi cuma dikasih contoh. Jadi kita yang tahu. Kalau tuyul nggak tahu, nggak pinter. Ya. Nah mungkin kalau untuk kelemahannya Kang, mungkin kan kita harus berimbang ya ngobrolnya. Kelemahan tuyul yang misalkan kalau misalkan dia tuyul itu masuk rumah dan tuyul itu tidak bisa mengambil uang, kita harus gimana gitu? Ya sebenarnya kalau untuk kan begini ya, tuyul itu mengambil uang bukan uang yang bersih. Uang yang diambil yang bisa diambil sama tuyul itu yang pertama uang yang tidak pernah dijakat. Orang kaya tapi tidak pernah, orang banyak duit, orang tidak pernah dijakatkan. Itu yang bisa diambil. Gitu. Jadi tapi ketika orang itu banyak sodako gitu ya, menjakati harta kita, itu tuyul tidak akan berat dan tidak akan bisa mengambil. Gitu. Karena yang diambil oleh tuyul itu bukan uang kita sebenarnya, itu hak orang lain. Jadi ketika maka kita merasa sering kehilangan, mungkin kita ya di situ berarti kita kurang berbagi. Itu sebenarnya konsep tuyul mudah seperti itu. Jadi penangkal tuyul itu bukan kita di rumah pakai kaca, pakai yuyu, bukan. Pakai bawang ditusukin gitu. Pakai kepiting tuh ada kaca. Iya, bukan sebenarnya. Jadi harus kita rajin ibadah, berbagilah. Ketika kita punya uang, karena di dalam uang kita itu, dalam 1 juta itu ada hak orang lain. Ya, makanya kan tuyul ngambil dari 1 juta itu cuma 100.000. Itu enggak diambil semua. Enggak diambil semua. Enggak. Saya baru tahu ya. Berarti kalau dari sisi lainnya kita memandangnya, bukan saya membenarkan. Sebetulnya tuyul itu ngambilnya yang kotor ya. Yang kotor. Yang memang harus dikasih ke orang yang membutuhkan. Karena nggak dikasih, diambillah sama tuyul. Diambillah sama tuyul. Gitu. Makanya daripada kita diambil sama tuyul, mending kita sedekahkan, sudah jelas. Jadi amal ibadah kita buat nanti gitu ya. Berarti nanti tetap tembus walaupun pakai persyaratan kayak kepiting, kaca. Tetap tembus. Diambil ya. Diambil. Berarti kalau gitu emang tuyul. Yang pertama itu ya. Yang kedua, tuyul tidak bisa mengambil uang yang tidak jelas pemiliknya. Contoh bank. Iya, nah itu tadi. Karena apa? Karena bank itu tidak jelas pemiliknya. Uang siapa, hak yang ditunda di situ. Tidak tahu pemiliknya. Nyampur gitu ya. Iya. Mana harta yang kotor, mana harta yang itu, nggak berani. Karena tidak tahu si pemiliknya. Karena itu titipan. Tuyul tidak berani mengambil uang titipan. Tidak berani. Kayak di ATM kayak gitu juga. Iya, nggak bisa. Katanya suka ada penunggunya kalau ada di ATM. Bukan. Nggak ada. Bank itu nggak ada penunggunya. Kayak model ATM itu nggak ada penunggunya. Nggak ada. Cuma uang fiksi, uang yang tidak jelas yang ada di ATM itu. Kan banyak orang yang nyimpan di situ, di bank. Ya kan? Jadi walaupun misalkan si tuyulnya disuruh ngambil ke bank, dia nggak mau. Nggak bakalan mau gitu. Nggak bakalan mau. Walaupun diacam nggak akan ditetein gitu ya. Iya. Jangankan tuyul, yang nyupang babi ngepet pun, yang munjung buta itu nggak akan berani ngambil uang di bank. Berarti bukan karena ada penunggunya gitu ya? Bukan. Karena tidak jelas pemiliknya. Jadi sebetulnya mereka juga punya aturan sendiri ya? Iya, punya aturan sendiri. Oh iya, nyambung juga sih Kang ya. Kan suka lihat tuh kalau orang mau miara tuyul gitu, digendong, suka keliling dulu ke depan rumahnya gitu ya. Mungkin tahu itu yang pemiliknya seperti itu. Jadi wajib diambil gitu. Jadi kan mungkin kalau misalkan
tuyul ngambil orang yang duitnya pas-pasan diambil enggak? Enggak. Wah, luar biasa. Jadi memang dari obrolan kita ini ada satu sisi positif yang perlu diambil, bahwasanya uang itu ada hak orang lain yang perlu dibagi. Gitu. Apalagi kalau misalkan uangnya banyak, kalau nggak salah 2,5% itu ya hak orang lain gitu. Dan itu kalau nggak diambil sama tuyul diambilnya gitu. Iya, kalau kita nggak disedekahkan ya tuyul yang ambil bagiannya. Itu sudah resiko. Nah, Kang, kembali ke pesugihan tuyulnya. Ini kontraknya biasa ada kontraknya nggak, misalkan kita ada batasnya. Tuyul juga ada batas. Berapa lama itu? Itu tuyul kan, misalnya kita ngambil tuyul yang umurnya misalnya 5 tahun. Itu sampai umur 10 tahun sudah harus dikembalikan. Emang kalau udah besar nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa. Kenapa itu? Karena masuknya bukan jadi tuyul nantinya. Jadi apa? Ya seperti kayak nantinya bisa jadi ke apa ya, kayak pemujaan seperti kayak yang lain-lain yang masuk. Oh, jadi genderuwo. Iya. Identiknya kan kecil ya, tuyul pendek gitu kan. Berarti kalau gitu asumsi saya tuyul itu bibit dari, misalkan kalau besarnya ada yang jadi calong wewe, ada jadi yang genderuwo, mungkin bibitnya kalau tuyul itu gimana? Ya mungkin juga di situ gitu. Intinya mah eta kene, Jin kene gitu lah. Jin kene gitu. Cuman ini jin yang masih kecil. Kalau kecilnya nyari duit, kalau udah besar buka usaha. Tuyul gitu ya. Nah, Kang, itu kan berarti kan kalau nyusuin itu, kalau netain itu setiap hari atau setiap habis kerja aja gitu tuyulnya? Habis kerja. Jadi misalnya kerjanya gitu 2 hari sekali ya 2 hari sekali nyusu. Jadi itu sebelum berangkat kerja itu disusuinnya. Sebelum berangkat itu harus nyusu dulu. Jadi nyusunya itu 2 kali, mau berangkat sama pulang. Nah, kalau nggak dapat disusuin nggak? Ya nggak mungkin nggak pernah dapat, kalau yang main tuyul pasti dapat. Dapat aja ya. Dapat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan itu dapat. Nanti kalau misalkan udah habis kontraknya si tuyulnya dikembalikan lagi ke sini atau pulang sendiri? Dikembalikan. Oh, ke sini dianterin. Kan sama tuyul juga ada orang tuanya. Nah, kalau gini, Kang, itu kan tuyul itu bisa dibilang makhluk halus tuh ya, bukan benda padat gitu ya. Bukan. Kok bisa nantinya bisa netein, apa istilahnya berwujud langsung netein, apa sari-sarinya aja gitu? Itu kalau bagi yang sudah bergaul dengan jin, ya itu bisa jadi benda padat. Oh, udah sama-sama jin mungkin ya? Udah padat, sama benda padat. Udah satu golongan. Iya, gitu. Makanya kan yang punya tuyul itu bagi kita yang awam itu kan tidak bisa melihat, terkecuali yang punya tuyulnya kan, yang bisa melihat dan bisa memegang dan bisa menyentuh. Kalau kita yang di luar itu tidak bisa, terkecuali orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan, yang bisa melihat gitu, bisa menyentuh dan memegang. Kayak orang-orang awam kan ya nggak bisa gitu. Nggak bisa, kecuali yang punya kan, begitu. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan yang nonton sampai sekarang. Contoh misalkan si uang itu di dalam dompet nih, misalkan dililit pakai karet, satu gepok, itu diambilnya kan cuma satu nih. Iya. Posisinya kan pakai sleting, terus dalam romari atau dalam rangkas, kok bisa diambil gitu? Ya kan, ini dan begini ya. Jadi kan kalau yang namanya tuyul itu kan hal gaib ya. Oh, gaib. Jadi tangannya dia itu bisa nembus apapun. Iya ya. Enggak, maksudnya si uang itu apakah ikut tembus dinding atau ya, gimana? kalau sudah dipegang uangnya juga bisa jadi halus. Oh. Bisa tembus. Bisa keluar halus. Walaupun di dalam rangkas. Iya. Kan ini misalnya contoh ya, ini daun. Ini uang lah contohnya. Ini kalau sudah dipegang jin, uang ini bisa tembus tembok. Bisa nembus tembok ketika si uang ini sudah dipegang sama dia gitu. Uang kan benda padat juga, benda mati kan. Iya. Tapi kan ketika dipegang sama jin, uang ini bisa halus. Bisa halus. Berarti kan kalau misalkan yang peminat beli tuyul misalkan dari 5 juta sampai 35 juta, itu uangnya masuk ke kuncen apa ke orang tua tuyulnya? Ya ke kuncen. Oh, berarti yang untung kuncen dong ya? Kuncen yang untung. Jual beli tuyul. Iya. Oh. Jadi nggak jadi kuncen mah untung. Untung ya. Oh. Walaupun misalkan udah ritual nih, udah ngasih uang, tetap uang keluar. Iya. Tetap. Nggak bisa Misalnya, misalkan ritualnya gagal, ya itu meresiko.
uang tetap keluar. Iya tetap. Nah, kan karena sebelum kita melakukan itu kita bayar dulu. Harus bayar di muka. Harus gitu. bayar di muka. Bayar di muka. Iya. Wow, jadi bisa jadi kan ini dua versi ya. Ada yang versi mohon maaf ya, yang dimanfaatin tuh dibuat penipuan gitu ya. Jual beli tuyul, tuyulnya nggak ada, gagal, uang udah masuk. Mungkin teman-teman yang jeli ini kan hanya sekedar hiburan ya. Makanya kita bikin video kan buat edukasi saja. Karena yang namanya berhubungan dengan hal-hal gaib itu tetap nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada hasilnya, nggak ada enaknya gitu. Nggak ada enaknya. 99% gimana Pak? Ya 99% yang namanya pemujaan ngingu tuyul, Jepang apapun, pemujaan apapun itu 99% jong. Walaupun yang 1%-nya berhasil, tapi tetap aja ya. Tetap aja. Resiko gitu ya. Resikonya gede. Masya Allah. Nah, mengenai tumbal Kang tuyul, ada nggak? Kalau tuyul nggak tumbal, tumbalnya kita. Kita sendiri. Pemilik Ya, berarti si ya. pemilik. Si pemilik. Ya, kalau tuyul tumbalnya si pemilik, si penyusu itu. Nah, diambil apa diajak nanti atau Ya kan bukan diambil, kan diambil darah putihnya disedot. Oh, meninggal. Orang ketika sudah habis darah putihnya, kemana lagi orang kalau mau meninggal? Masuk ke alam mereka juga. Ya iya, masuk ke sana nanti. Nah ini kan Jadi ketika orang yang mati daripada yang lainnya, misal jalan pemujaan itu kembalinya ke alam jin. Nanti kembalinya nanti ketika dunia ini kiamat. Ngeri juga ya. Iya. Makanya kita disiksa seumur hidup kita di alam jin nanti. Sampai datangnya yaumil kiamah. Makanya ada kan yang model arwah gentayangan seperti itu. Nah kalau ya kan ada bagian pasti begini ya Kang ya. Orang itu nggak ada yang bisa lihat setan, benar. Nggak ada orang yang bisa lihat setan. Nggak ada orang bisa. Ya kayak gimana sih setan? Setan itu karena sebenarnya bertengger di hati kita masing-masing. Ketika kita mengiziminasikan menginstingkan bahwa wujudnya setan seperti itu, maka itu akan bisa muncul menjadi ekspektasi apa yang kita ingin. Jadi ketika kita tidak yakin nih, kalau nggak, saya nggak yakin nih tempat ini, maka apalagi dengan nada-nada yang keras, sebenarnya jin itu takut dengan kita nada-nada yang keras itu. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Datang ke tempat angker, situ kita marah-marah, teriak-teriak, itu satu pun nggak akan bakal datang. Saya jamin. Iya, benar juga. Ya. Jadi saya pernah ikut dengan teman saya. Ini cerita ya. Cerita dulu. Teman ikut dengan teman saya. Ya. Waktu mau manggil jin, ya, itu sudah kelihatan, udah kelihatan, udah mau datang cahayanya itu. Ketika ada anjing menggonggong, itu naik lagi, hilang lagi, hilang, nggak datang lagi. takut atau gimana? Takut. Karena sama, dia juga seperti kita punya rasa takut. Jadi kalau misalkan kita berani duluan, dia juga takut gitu Takut, sama. Maka kita jangan mau dibohongin sama jin. Nah, Kang, logikanya kan kayak gini. Kalau misalkan yang nonton pasti mikirnya kan kemana-mana. Mereka sebelum disusuin bisa hidup nih. Kan berarti ada makan alternatif. Iya. Nah, apakah mungkin bisa misalkan ngambil tuyul dikasih makan yang biasa dia makan gitu, nggak harus disusuin? Apa emang harusnya seperti itu? Ya harusnya memang seperti itu. Kan makanannya kalau jin makanannya kotoran. Ya maksudnya kalau misalnya nggak disusuin dikasih makan kotoran aja gitu? Nggak mau. Oh, nggak mau ya? Nggak mau, dia tetap minta nyusu. Ya kayak istilahnya dia itu minta upah berarti ya? Iya, minta upah. Ya kan karena kata saya juga yang namanya pemujaan itu nggak ada yang ada tumbalnya, harus ada tumbalnya. Jadi setiap kita melangkah ke jalan yang salah itu ada sekuensinya, resiko yang harus kita tempuh. Ya seperti tadi. Maka ketika kita tidak menyusui ya udah pulang. Si makhluk itu pulang dengan sendirinya tanpa diantarin pun dia pulang, diambil sama yang punyanya. Karena di situ kan kita sudah bikin perjanjian, bikin kontrak. Ya mungkin kirain pas di awal perjanjian nanti kamu misalkan kalau udah dipiara dikasih makan kotoran kita. Enggak seperti itu. Harusnya emang dari sananya peraturannya harus susu gitu ya. Mungkin Kang Jaka ada kata-kata petua di akhir video barangkali
ini kan hanya untuk edukasi saja ya Bang, jangan sampai orang tuh tergiur dengan pesugihan tuyul. Dan tadi Kang Jaga udah menyampaikan bahwa resikonya apapun si istri itu sampai kering berarti ya. Silakan Kang, kata-kata terakhir untuk sebagai penonton dan kita. Untuk para sahabatku ya, subscriber, penonton video ini dimanapun kalian berada, pesan dari saya, pesan moral sedikit dari saya, janganlah kalian tergiur dengan harta yang belum jelas ya, yang namanya pesugihan itu harta yang belum jelas. Sama pesugihan itu dengan kita judi online ya. Judi online menjanjikan kekayaan tapi nyatanya akan jatuh ke jurang kehancuran. Nah, yang namanya pesugihan, mingut tuyul, apapun itu akan jatuh ke lembah yang sangat dalam, jurang yang sangat dalam ya. Itu saja pesan dari saya. Perbanyaklah membaca istighfar, tobat kepada Allah, dan perbanyaklah sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, karena bagi Allah yang Allah senangi kepada diri kita bukanlah puasa kita, bukan sholat kita, tapi Allah senang dengan orang yang sering berbagi walaupun sedikit. Masya Allah. Karena di dalam Islam itu berbagi itu bukan hanya dengan harta, bukan saja dengan materi, tapi berbagi di dalam Islam itu dengan senyum, dengan ramah tamah, dengan bahasa yang sopan santun. Itu juga di dalam Islam itu diajarkan di dalam agama kita, keyakinan kita seperti itu ya. Jadi yakinlah, karena Allah di dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ketika kita bersungguh-sungguh yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan imbalan kepada kita. Masya Allah. Luar biasa. Itu saja pesan dari saya. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin sekali lagi ini kan Kang Jaka ini bergerak di bidang spiritual, beliau sering mengobati orang yang terkena medis ataupun non medis, dan berikut hipnoterapi juga ya. Iya. Mungkin Akang bisa sedikit sebutkan contoh-contoh kasus yang akan bisa obati gitu, istilah syariatnya bisa diobati gitu. Ya. Kasus-kasus yang orang yang kena terbelakang mental, misalnya stres, karena stres itu ya bukan bawaan gitu ya. Ketika tadinya benar terus karena stres, karena bawaan, atau pecandu, anak kita nih pecandu narkoba nih nggak bisa dihilangin, atau yang merokok pengen berhenti merokoknya tapi saya nggak bisa berhenti merokok, insya Allah itu bisa diobati. Atau kalian yang pernah merasakan penyakit ya, yang sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit manapun, ke dokter manapun, belum kunjung sembuh, belum ada jodohnya, itu kita bisa usahakan dengan atas izin Allah ya, itu bisa sembuh. Yang penting kalian mau dan yakin. Termasuk untuk menghilangkan gangguan penarikan, contoh misalnya kena pelet juga Abah bisa. Misalnya saya ini lagi kena pelet nih, keadanan sama cewek ya, saya tidak bisa, saya terlalu teringat tidak dengan itu, bisa dihilangkan. Atau cewek yang keedanan sama laki-laki gitu, kena pelet sama laki-laki, itu bisa. Berarti kalau mengobati bisa juga menarik Kang Jaka ini. Insya Allah. Luar biasa. Oke teman-teman yang ingin silaturahmi, silakan nomornya disebutkan Kang. Ya, oke. Yang mau silaturahmi ke tempat saya ya, mau main ke tempat saya, silakan datang. Nomor saya ada ya, di nomor saya 082 321 128 836 ya. Okay. Atau beralamat saya, tempat tinggal saya ya, langsung tempat tinggal saya di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Buah 2, Desa Mekar Mukti, Dusun Citunggul. Masya Allah. Ya oke teman-teman, itu informasinya cukup jelas ya. Jadi kalau nonton itu sampai akhir, karena kita di setiap video juga ada informasi yang teman-teman butuhkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.